teman-teman digitalku, kumaha damang cu. Sesuai requestan dari Galih Pras, Gentut Dwi Saputro, Kabul Iqbal, Kolmi Seva, dan Loki Noval, ayeuna Sarirasa akan melanjutkan sequel dari film Transformers dengan judul Revenge of the Fallen rilisan tahun 2009. Nah, setelah kematian Megatron di film sebelumnya nih Cok, manusia kira perang udah berakhir. Tapi ternyata masih banyak Decepticon membuat kekacauan di bumi, sampai-sampai Autobot kena tuduh sama manusia. Duh, gimana kelanjutannya ya? So, siapkan kuota ketengan Anda dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Beberapa tahun setelah peristiwa di film yang pertama, kini militer Amerika sudah menerima kehadiran Autobot dan menyembunyikan keberadaan mereka dari masyarakat umum. Mereka juga bersama-sama membentuk unit rahasia yang disebut NEST atau NEST, sebuah unit yang memiliki tujuan untuk menghentikan dan memburu Decepticon yang masih tersisa di penjuru dunia. Salah satu operasi NEST kali ini terjadi di Shanghai, Cina. Mereka mengevakuasi warga kota ke tempat yang aman dan memberitahu kalau sedang terjadi kebocoran gas saja. Padahal faktanya NEST berhasil mendeteksi salah satu Decepticon bernama Demolizer dan akan melakukan penyerangan di bawah pimpinan Mayor William Lennox. He's here. Disinilah kembali terjadi aksi kejar-kejaran, pertempuran yang sangat sengit hingga baku tembak tiada henti. Mereka pikir hanya ada Demolizer, tapi ternyata muncul Decepticon yang lain dan membuat anggota militer sedikit kewalahan. Untungnya, berkat kerjasama yang bagus dan juga kehadiran Optimus Prime, para Decepticon itu pun berhasil dikalahkan. Cuman sebelum Demolizer mati, dia sempat memberi peringatan kepada anggota militer dan Autobots bahwa The Fallen akan segera bangkit untuk menguasai planet bumi. That doesn't sound good. The Fallen shall rise again. Di tempat lain, Sam Witwicky sedang berkemas dibantu oleh sang ayah karena akan mulai berkuliah di luar kota. Karena baru pertama kalinya Sam akan hidup mandiri, sang ibu pun tidak henti-hentinya menangis. Mikaela juga awalnya mau minta putus daripada harus menjalani hubungan LDR. Wait a second. Oh, who could that be? I'm breaking up with you, Sam. Tapi karena Sam tidak mau, dia akan tetap mempertahankan hubungan ini dan memberikan webcam untuk Mikaela agar nanti mereka masih bisa mengobrol setiap saat. Karena effort Sam cukup mengagumkan, Mikaela pun membatalkan niatnya untuk putus. Dia akan setia menunggu Sam sambil bekerja di bengkel milik sang ayah yang kini sudah keluar dari penjara. Nah, di saat mereka lagi mengobrol, Sam tidak sengaja menjatuhkan pecahan Allspark yang tersimpan di saku jaketnya dan langsung dia ambil untuk disimpan lagi. Tapi ketika Sam mengambilnya dengan tangan kosong, benda tersebut tiba-tiba memindahkan informasi pentingnya ke otak Sam dan membuat pria itu kaget sampai menjatuhkannya lagi. Akibat dari kelalaian Sam ini, efek yang ditimbulkan pun membuat beberapa benda elektronik di rumah berubah menjadi Decepticon kecil. Dan karena tidak sanggup melawan, Sam keluar rumah untuk bersembunyi sampai Bumblebee datang untuk menolongnya. Setelah kekacauan yang membuat rumahnya sebagian rusak, Sam langsung mengambil potongan Allspark itu lalu menyuruh Mikaela datang ke rumah. Dia kemudian memberikan potongan Allspark dan meminta Mikaela untuk menyimpannya dengan baik. Lalu, karena seorang mahasiswa baru tidak diperbolehkan untuk membawa mobil, Sam berpamitan dengan Bumblebee. Dia berkata sudah saatnya dia hidup mandiri dan normal seperti orang lain. Jadi daripada diam doang di garasi rumahnya, Sam menyuruh Bumblebee untuk bergabung dengan Autobot yang lain. Di situ Sam juga janji tidak akan pernah melupakan Bumblebee sebagai mobil terbaik pertamanya. I think Sam's about to say the L word. Let's go, kiddo. So you think you can make it through those East Coast winters without me? Setelah Sam dan orang tuanya pergi dan Mikaela akan pulang ke rumahnya, Decepticon kecil yang berhasil lolos berhasil mengirimkan sinyal kepada Decepticon lain bernama Soundwave yang ada di luar angkasa. Dia memberitahu kalau potongan Allspark berada di tangan Mikaela, jadi sebelum Autobot lain tahu, Soundwave harus segera merebutnya. Sementara itu di markas NEST sekaligus hanggar bagi para Autobot, Mayor mendapatkan penentangan dari penasihat militer Amerika tentang keberadaan Autobot.
Di waktu yang sama, Optimus Prime juga memberi laporan kalau salah satu Decepticon yang berhasil dia bunuh memberitahu kalau Valen akan segera bangkit. Origin unknown. The only recorded general, our alliance has countermanded 6 Decepticon incursions. Optimus sendiri juga belum tahu dari mana asalnya Valen ini, tapi dia adalah satu-satunya sejarah ras di planetnya yang sangat berbahaya. Mendengar itu, si penasihat yang bernama Galloway ini pun langsung bertanya, katanya Allspark sudah hancur, tapi kenapa Decepticon belum juga meninggalkan bumi? Malah muncul kabar kalau Valen akan bangkit. Dan karena Optimus tidak menjawab, Galloway langsung menyampaikan pendapatnya, di mana mungkin keberadaan Autobot lah yang membuat Decepticon terus berdatangan ke bumi. Jadi dia dan Presiden sepakat untuk menghentikan kerjasama ini daripada bumi semakin berantakan. It would absolutely bring more harm than good. I understand they arrived here after you sent a message into space. Nah, ketika Galloway sedang menyampaikan keputusannya ini, di luar sana Soundwave sedang merata satelit dan dia berhasil mendapatkan informasi tentang Nest, tentang keberadaan Megatron dan juga keberadaan Allspark sekarang. Lalu karena Galloway dan Presiden sudah memberikan keputusan tersebut, Optimus Prime mencoba menghargainya dan sesuai perintah akan segera meninggalkan bumi. Tapi meskipun begitu, Optimus tidak lupa bertanya, jika Autobot pergi, tapi ternyata anggapan Presiden malah salah, apa yang akan mereka lakukan? Mamam jawab tuh Galloway. Singkat cerita, Sam dan keluarganya sampai juga di lokasi tujuan. Di saat kedua orang tuanya akan membawa barang bawaan, Sam lebih dulu masuk ke asrama dan bertemu dengan teman sekamarnya yaitu Leo. Diketahui Leo memiliki situs konspirasi tentang keberadaan Transformers. Bahkan kini Leo dan kawan-kawan berhasil mendapatkan video amatir dari Shanghai di mana tempat itu hancur karena keberadaan Transformer dan bukannya kebocoran gas. Leo, we got some brand new Shanghai bit. Sam yang niatnya ingin hidup sebagai manusia normal tanpa adanya bayang-bayang Transformer pun merasa risih. Saat itu juga dirinya berniat untuk pindah kamar tapi gagal gara-gara tidak mendapatkan izin. Selain itu, kedua orang tuanya juga sudah lebih dulu berkenalan dengan Leo dan berharap mereka bisa menjadi teman asrama yang akur. Setelah meretas informasi dari satelit militer Amerika, Soundwave langsung mengirim Ravage untuk mencari potongan Allspark. Sesampainya di bumi, Decepticon ini langsung mengeluarkan Decepticon lain yang berbentuk bola besi yang bisa menyatu menjadi wujud yang lain untuk masuk ke pangkalan laut militer Amerika. Ternyata, selain di Mikaela, militer Amerika juga menyimpan potongan Allspark yang kini berhasil ditemukan oleh Decepticon. Di malam pertamanya menjadi seorang mahasiswa, Sam dan beberapa teman asramanya datang ke pesta kampus untuk bersenang-senang. Ketika yang lain asik joget-joget basah bersama para wanita, Sam mengalami sesuatu hal yang aneh, di mana dirinya tiba-tiba bisa melihat simbol-simbol aneh yang langsung ditulis oleh Sam menggunakan krim kue. Sikap anehnya ini kemudian menarik salah satu mahasiswi bernama Alice. Nah, karena kebetulan yang Alice ini adalah spesialisnya penggoda laki-laki, dia pun langsung ngajak Sam untuk menari bersama. Tapi karena ditolak, Sam dipojokkan sampai tidak bisa berkutik, padahal di malam itu dia harus kencan online dengan Mikaela. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Bumblebee datang dengan wujud Camaronya dan membuat orang-orang bertanya-tanya, kok Sam bisa bawa mobil sih? Nah, karena tidak mau membuat keributan, Sam pun langsung masuk lalu disusul oleh Neng Alice. Di sini Sam tidak bisa menyuruh Alice untuk keluar, makanya dia terpaksa membawanya juga. Tapi sialnya selama perjalanan Alice masih berusaha menggodanya. Dia mengajak Sam untuk olahraga malam sampai kemudian Bumblebee menolongnya dengan memberikan pelajaran kepada wanita penggoda itu. Ternyata Bumblebee datang untuk membawa Sam ke hadapan Optimus Prime. Di sana Optimus berkata kalau kini potongan Allspark yang ada di pangkalan militer sudah berhasil diambil oleh Decepticon. Selain itu, Optimus juga meminta tolong agar Sam mau membujuk pemerintah. Mereka harus percaya kalau Autobot berusaha untuk menolong bumi dan bukan ingin menghancurkannya. Namun sayang Cuk, karena Sam ingin menjadi orang biasa yang bisa beraktivitas dengan normal tanpa ada hubungannya dengan Transformers, Sam menolak permintaan Optimus Prime. Dia berkata dirinya memahami situasi ini, tapi Sam tidak bisa menolong apapun dan Optimus pasti punya solusi yang lain. Berhasil merebut Allspark dari anggota militer, Ravage bertemu dengan beberapa Constructicon yang kini sedang bersembunyi di atas kapal kargo. Nah, setelah bertemu mereka pun langsung berubah lalu menyelam ke dasar lautan untuk mencari Megatron. Aksi mereka memang berhasil dideteksi oleh kapal selam militer Amerika. Tapi para Decepticon ini berhasil membangkitkan Megatron dengan potongan Allspark itu.
Nah, di tempat inilah kita tahu siapa itu The Fallen, Cok. The Fallen ini adalah mantan pemimpin Decepticon yang mendarat di bumi 17.000 tahun yang lalu. Sambil membukukan badannya, Megatron memberitahu Fallen bahwa dirinya telah gagal mendapatkan Allspark. Kini Allspark sudah hancur dan dia pikir Decepticon sudah tidak punya harapan lagi. Mendengar hal tersebut, Fallen pun menjawab tidak perlu khawatir, sebab Allspark itu cuma wadah dan informasi penting di dalamnya tidak akan bisa hancur. Fallen juga sudah tahu kalau semua informasi itu sudah ditransfer ke dalam otaknya Sam. Maka dari itu, tugas mereka hanya mencari anak tersebut, mengambil seluruh informasi yang dia dapat agar rencana balas dendam mereka bisa terwujud, terutama dendam kepada garis terakhir Prime yang sudah Fallen anggap saudara tapi telah mengkhianatinya. Pada keesokan harinya, saat Sam dan mahasiswa lain sedang ada kelas astronomi, tiba-tiba Sam kembali merasakan hal aneh dan kali ini dirinya seperti kesurupan. Dia membaca seluruh isi buku hanya dalam hitungan detik lalu menyela profesor untuk menulis simbol-simbol aneh seperti kemarin malam. Hunter, these are no mere twinkling diamonds. Or You have 17. Nobody ever talks about you have 17. the only one in the class. Young man. Karena keanehannya itulah Sam dikeluarkan dari kelas. Lalu setelah Sam menyadari kalau hal aneh ini terjadi setelah dia memegang potongan Allspark, Sam langsung menelpon Mikaela dan memperingatkan kekasihnya itu untuk tidak menyentuh Allspark dengan tangan kosong. Tapi tanpa disadari oleh Mikaela, Decepticon kecil bernama Willy berhasil mengikutinya sampai bengkel dan kini berniat mengambil potongan Allspark yang Mikaela simpan di dalam brankas. Untung aja nih Mikaela langsung menyadari hal itu. Dia mencoba menyudutkan Willy, mengurungnya dalam kotak lalu akan dia bawa untuk bertemu Sam sore hari nanti. Di sisi yang lain, Sam kembali ke kamar. Karena dia masih melihat simbol-simbol aneh, Sam pun mencoba menuliskannya lagi ke tembok hingga tidak lama kemudian Alice dan Leo datang. Kalau yang lain merasa risih dengan tingkah aneh Sam ini, si Alice justru tambah sange dan menyuruh Leo keluar karena dirinya ingin bermain dengan Sam. Dengan segala bujuk rayunya, Alice menyudutkan Sam dan meminta Sam untuk rileks karena permainan ini akan sangat menyenangkan. Dan Sam yang kebetulan adalah tipe-tipe lelaki lemah pun tidak bisa berbuat apapun. Wah, emang sebenarnya si Sam ini mau, cuman kepepet udah punya pacar doang, tolol. Namun, ketika keduanya sudah saling bercipokan, tiba-tiba Sam? merasa bersalah, Sam pun berniat mengejar Mikaela, tetapi tiba-tiba Alice menampakkan wujud aslinya sebagai Decepticon yang berniat membunuh Sam untuk mengambil isi otaknya. We're gonna have 10 seconds of silence right now. I'm not talking for 10 seconds. Tapi sialnya, belum lama mereka bersembunyi, Alice kembali menyerang dan membuat kekacauan. Mikaela, Sam, dan Leo kemudian berusaha kabur menggunakan mobil orang lain. Dan karena si Alice ini masih berusaha mengikuti, tanpa basa-basi Mikaela pun sengaja menabrakkan mobilnya dan menggencet si Alice sampai tewas. Setelah itu ketiganya lanjut melarikan diri, tapi Decepticon lain yang menyamar sebagai helikopter berhasil menangkap mereka lalu membawanya ke hadapan Megatron. Di gudang terbengkalai itu, Megatron langsung menyandera Sam lalu menyuruh Decepticon lain untuk mengecek isi otak Sam. Dan karena sudah jelas seluruh informasi dari Allspark pindah ke otak Sam ini, Megatron akan melakukan tindakan pembedahan alias membunuh Sam dengan mengambil otaknya. Namun ketika mereka akan mulai membedah, tiba-tiba Optimus Prime dan Bumblebee datang hingga pertarungan sengit pun kembali terjadi. Bumblebee kemudian berusaha menyelamatkan Mikaela dan Leo, sedangkan Sam pergi bersama Optimus Prime. Di tengah pelarian mereka, Megatron kembali datang untuk menyerang Optimus. Awalnya Optimus masih bisa melawan, tapi ketika Decepticon lain datang membantu Megatron, Optimus pun kalah, dia tewas tertusuk oleh pedang Megatron. Hide, Sam!
Tepat setelah Optimus tewas, Autobot lain datang untuk membantu sedangkan Bumblebee bertugas untuk menyembunyikan Sam dari para Decepticon. Nah, karena Sam tidak bisa dideteksi keberadaannya, Megatron menyuruh pasukannya untuk segera datang ke bumi. Valen juga meretas siaran TV di seluruh dunia untuk mengungkapkan keberadaan mereka kepada publik, mengancam akan menghancurkan bumi kalau mereka tidak bisa menyerahkan Sam kepada Decepticon. Di tempat lain, anggota militer Amerika yang tahu tentang kematian Optimus langsung membawa robot itu kembali ke markas. Tapi di waktu yang sama, Galloway kembali menghentikan mereka dan memutuskan untuk menutup NIST. Dia mencabut pangkat Mayor Lennox dan menyuruhnya untuk kembali ke markas pusat, sedangkan pemerintah akan menyusun strategi multinasional mengulur waktu dengan bernegosiasi dengan Decepticon. Karena kekacauan ini sudah merenggut 7.000 nyawa, FBI dan CIA menjadikan Sam dan kawan-kawan ini sebagai buronan dan harus segera ditemukan sebelum Decepticon menghancurkan bumi. Di malam harinya, Sam meminta maaf kepada Bumblebee karena gara-gara Optimus harus menjaga dirinya, dia harus tewas di tangan Megatron. Maka dari itu, untuk menembus semua kekacauan ini, Sam sempat berniat menyerahkan diri kepada Megatron, tapi langsung ditolak oleh Bumblebee karena menurutnya hal itu justru akan membuat keadaan semakin rumit. Lalu, ketika dirinya mulai putus asa, Sam baru teringat dengan misteri simbol yang dilihatnya. Sam kemudian meminta tolong kepada si kembar Autobot yaitu Kids dan Mudflap untuk menerjemahkan simbol tersebut, tapi ternyata mereka tidak bisa, Cok. Dan di situ Leo muncul setelah mengatasi kepanikannya. Dia berkata kalau dia tahu orang yang bisa menerjemahkan simbol itu, dan dia adalah Robo Warrior, pemilik website saingan Leo. Esok paginya mereka langsung pergi ke lokasi Robo Warrior berada, dan tidak disangka-sangka nih, Robo Warrior ternyata adalah Simon yang kini beralih pekerjaan menjadi penjual daging setelah Sektor 7 ditutup oleh pemerintah. Awalnya Simon menolak segala permintaan dari Sam karena selalu teringat kejadian yang dulu, tapi ketika Sam mengaku melihat simbol-simbol aneh di kepalanya, Simon pun berubah pikiran lalu langsung mengajak mereka masuk ke ruang rahasianya. Di sana, Simon memberitahu bahwa sesuai penelitian 75 tahun yang lalu, para Transformer ternyata sudah datang ke bumi sejak zaman primitif. Melihat semua bukti-bukti yang ada, Sam sadar bahwa informasi yang ada di otaknya ini mampu membantu Decepticon untuk menghancurkan seisi bumi. Dan untuk mengetahui arti dari simbol-simbol itu, Simon membutuhkan Decepticon karena hanya mereka lah yang mampu menerjemahkan simbol tersebut. Mendengar itu, Mikaela pun teringat dengan Willy yang berhasil dia tangkap. Dia pun langsung mengambil kotaknya dari mobil lalu memaksa Willy untuk menerjemahkan simbol-simbolnya. Setelah melihat simbol-simbol yang ditunjukkan, Willy berkata kalau ini adalah bahasa Primes. Cuman yang bisa membacanya hanya pendahulu Transformer dan satu yang bisa mereka tanyai berada di Washington DC. Sesuai arahan dari Willy, mereka pun pergi ke lokasi yang ternyata adalah Museum Angkatan Udara dan Luar Angkasa. Setelahnya, mereka langsung melakukan tugas masing-masing agar bisa menyusup saat museum sudah tutup. News, bro. Ran out of toilet paper. You got any out here, please tell me. What is going on here? Akhirnya setelah mencari-cari, mereka pun berhasil menemukan sesuatu yang mereka cari nih. Dan karena Transformer bernama Jetfire ini terjebak dalam wujudnya sebagai Blackbird, Sam pun mengarahkan potongan Allspark ke tubuh Jetfire. Tapi ketika Transformer itu berubah wujud, Mikaela baru tahu kalau dia adalah salah satu Decepticon. Setelah bangkit, Jetfire terlihat kebingungan, tapi kemudian saat Sam bertanya, Jetfire mengaku dia memang Decepticon, tapi kini dia berpihak pada Autobot karena lelah dengan kekejaman Decepticon yang ingin menguasai alam semesta. Mendengar hal tersebut, Sam pun langsung menuliskan simbol-simbol itu dan akhirnya Jetfire mengetahuinya. Tapi karena Jetfire tidak punya waktu untuk menjelaskannya, dia pun mengajak Sam dan kawan-kawan berteleportasi ke daratan Mesir. Di sana Jetfire menjelaskan bahwa ribuan tahun yang lalu nenek moyang Transformer yang terdiri dari 7 Prime menjelajah alam semesta untuk mengambil energon atau bahan bakar Transformer dari planet.
Sebenarnya mereka punya aturan di mana Prime tidak boleh menghancurkan planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Tapi salah satu dari mereka yaitu Valen malah melanggar aturannya. Dia mendarat di bumi lalu mencoba mengaktifkan mesin Energon. Mesin hanya bisa diaktifkan menggunakan kunci yang disebut dengan Matrix. Dan Valen gagal melakukan aksinya karena dia kalah bertarung dengan Prime yang lain. Mereka yang menyerahkan nyawanya sendiri untuk menyembunyikan Matrix dari siapapun. Lalu alasan Jetfire mengajak Sam dan kawan-kawan ke Mesir adalah ya karena tempat itulah lokasi di mana Matrix disembunyikan. Dia juga berkata bahwa kekuatan Matrix ini sangat luar biasa dan unik. Dia memang dirancang untuk mengaktifkan mesin Energon, tapi katanya dia juga bisa membangkitkan Prime yang sudah mati terbunuh. Dengan petunjuknya ada di otaknya, Sam dan kawan-kawan mulai mencari keberadaan Matrix. Di tengah jalan, Sam juga menyuruh Simon untuk menghubungi Mayor William Lennox untuk membawa Optimus Prime ke lokasi yang mereka kirim. Di saat Mayor dan anggota militernya sedang bersiap menuju Mesir, Simon berusaha menggunakan tipu dayanya agar mereka bisa lolos dari polisi Mesir di jalan. Tapi karena ada kamera yang berhasil menangkap wajah Sam, keberadaan mereka pun diketahui oleh CIA dan juga Decepticon. Setelah bermalam di piramida Giza, Sam mendapatkan petunjuk berikutnya yaitu mereka harus pergi ke pegunungan Petra di Yordania. Di waktu yang sama, NIST juga sedang dalam perjalanan menuju Mesir. Walaupun Galloway ikut di dalamnya, tapi dia sama sekali tidak tahu kalau anggota militer Amerika sedang membohonginya. Di sini, anggota militer sepakat untuk bekerja sama. Mereka berpura-pura akan terjun karena pesawat tiba-tiba mengalami kerusakan mesin. Mayor pun meyakinkan Galloway untuk terjun duluan, dan nanti kalau sudah mendarat, tim SAR akan segera menemukannya karena di setiap parasut sudah terpasang GPS-nya masing-masing. Di sisi yang lain, Sam dan kawan-kawan akhirnya sampai di Petra yang ternyata tidak ada satupun di sana. Hal itu pun membuat si kembar terlibat perdebatan hingga mereka tidak sengaja menghantam dinding. Real life is heartbreak, despair, kid. Menyadari ada sesuatu di balik dinding itu, saya menyuruh Bumblebee untuk melubanginya. Dan ternyata tempat inilah makam dari leluhur Transformer yang mengorbankan nyawa mereka demi menyembunyikan Matrix. Tapi anehnya ketika Matrix ditemukan dan diambil oleh Sam, benda itu malah hancur menjadi debu dan membuat yang lain bingung sekaligus kecewa. Namun, karena di waktu yang sama Mayor Lennox dan pasukannya sudah tiba, dan Sam sangat percaya kalau semua tidak akan sia-sia, langsung mengumpulkan debu itu lagi dan akan membawanya kepada Optimus Prime. Setelah Optimus Prime sudah diamankan oleh anggota militer, Sam dan kawan-kawan langsung OTW menuju lokasi pendaratan mereka. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba... ternyata Decepticon berhasil mengetahui rencana mereka, dan agar rencana itu tidak gagal, Sam dan Mikaela memutuskan untuk mencari jalan tikus menuju Optimus, sedangkan yang lain berusaha mengalihkan perhatian Decepticon. Pada pertarungan kali ini, Leo, Simon, dan si kembar Autobot berjuang melawan Devastator atau para Constructicon yang bergabung menjadi satu. We're right in the middle of it. Is that good? Mudflap juga sempat ditelan oleh Devastator, tapi dia berhasil keluar karena masih sanggup memberi perlawanan. Di sisi yang lain, Sam dan Mikaela juga harus berhadapan dengan dua Decepticon yang ternyata sempat menculik kedua orang tua Sam. Melihat mereka berada dalam ancaman Rampage, Sam pun berusaha untuk mengalihkan perhatian dengan berpura-pura akan memberikan debu Matrix, tapi tanpa Rampage tahu kalau di belakangnya ada Bumblebee yang siap menyerang. Setelah situasi cukup aman, Sam menyuruh Bumblebee untuk membawa pergi kedua orang tuanya ke tempat yang aman, sedangkan dirinya dan Mikaela akan bergabung dengan yang lain untuk menyelesaikan pertarungan. Mengetahui peperangan semakin sengit dan NIST sudah semakin terpojok, Jenderal langsung meminta bantuan kepada anggota militer Mesir, anggota militer Yordania, dan juga Korps Marinir Amerika Serikat.
Namun karena di waktu yang sama Devastator berhasil mengambil kesempatan untuk menghancurkan piramida di mana di dalamnya terdapat mesin energon, Simon pun dengan cepat meminjam alat komunikasi milik Jordania untuk meminta bantuan dari militer angkatan laut. Alright, Agent Simmons. Radar contact. Proceed 88 Alpha C. Setelah itu, Sam dan Mikaela akhirnya sampai di lokasi. Jetfire juga tiba untuk memberikan bantuan, tapi karena sudah tua, Jetfire pun kewalahan menghadapi musuhnya. Di sini Sam meminta bantuan Mayor untuk melindungi dirinya hingga sampai ke Optimus Prime. Tapi ketika pesawat tempur Amerika mencoba menghalau para Decepticon dan mereka lari menuju Optimus Prime, Sam malah memisahkan diri hingga dirinya terhempas karena sebuah tembakan. Melihat hal tersebut, Mayor Lennox dan tim medis langsung menghampiri Sam untuk memberikan pertolongan. Sialnya, Sam tidak kunjung bangun. Dia membuat semua orang, terutama Bumblebee, merasa sangat putus asa, kecuali Mikaela yang tidak lelah untuk membangunkan kekasihnya. Di saat yang lain menangisi Sam, debu metrik tumpah ke tangan Sam dan membuat Sam mendapatkan penglihatan di alam bawah sadar. Di sana dia bertemu dengan para leluhur Prime yang berkata bahwa metrik hanya bisa ditemukan oleh orang terpilih saja, dan orang itu adalah Sam. Tapi beberapa saat setelah itu, Valen yang berhasil mendapatkan kekuatannya kembali tiba di bumi lalu merebut metrik dari Optimus. Dia menyerang semua yang ada di sana lalu berniat mengaktifkan mesin energon untuk menghancurkan matahari. Melihat hal tersebut, Sam pun menyuruh Optimus untuk segera bangkit. Tapi Optimus tidak sanggup karena kekuatan yang ada saat ini hanya sedikit dan tidak mungkin untuk melawan Valen dan Megatron. Tapi tiba-tiba Jetfire menyuruh Optimus untuk mengambil suku cadangnya saja. Dia berkata selama dirinya hidup Jetfire belum pernah melakukan hal yang berguna. Jadi hari ini dia akan menyerahkan dirinya kepada Optimus dan membuatnya memiliki kekuatan yang tidak terduga nantinya. I claim your son. Perang besar akhirnya kembali terjadi antara Optimus, The Valen, dan Megatron. Dalam perang itu, Optimus berhasil menghancurkan mesin energon, lalu lanjut melawan The Valen dan Megatron menggunakan kekuatan barunya. Like your brother. Berhasil memenangkan pertempuran, akhirnya bumi pun kembali aman dari rencana jahat Decepticon. Optimus juga berterima kasih kepada Sam dan kawan-kawan karena berkat mereka kini dia kembali bangkit dan bisa melindungi bumi. Mereka kemudian kembali ke Amerika Serikat. Hubungan LDR Sam dan Mikaela juga berlanjut karena Sam harus melanjutkan kuliahnya kembali. Dan film pun berakhir.